Teh Gaya. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, banyak produk minuman teh yang coba dikembangkan oleh para entrepreneur. Baru-baru ini, kami mengembangkan gagasan baru di dunia industri kreatif, yaitu dengan pemanfaatan bunga wijayakusuma sebagai bahan pembuatan minuman. Bunga tersebut memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan kecantikan. Oleh karena itu, kami mencoba menghadirkan alternatif baru dengan mengolah bunga wijayakusuma menjadi produk minuman yang dapat dikonsumsi dalam jangka panjang. Usaha ini dipilih karena dirasa memiliki peluang yang sangat besar ke depannya. Visi usaha ini adalah menjadi produsen teh nomor 1 dalam hal kualitas minuman teh yang bebas kafein dan berkhasiat di Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami menggagas 6 misi, yaitu menyajikan produk inovasi teh baru yang bebas kafein dan berkhasiat tinggi, menarik minat bagi orang yang ingin mengurangi ketergantungan produk minuman yang berkafein, mendirikan usaha yang mandiri, membuka lapangan pekerjaan bagi mahasiswa, memberikan kualitas yang terbaik untuk menjaga kepuasan dan kepercayaan konsumen, serta meningkatkan kesejahteraan karyawan dan pemilik, dan memaksimalkan profit badan usaha. Lalu, bagaimana prospek usaha ke depannya? Berdasarkan perhitungan NPV usaha yang kami hitung, diperoleh hasil positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha tersebut dapat dijalankan dan memiliki prospek yang baik. Badan usaha yang digunakan adalah UD Tinesia. Tujuan didirikannya usaha ini adalah menyediakan jenis teh yang berkualitas. Selain itu, tujuan lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik dan karyawan. Kemudian, untuk menjalankan bisnis, dipersiapkan manajemen yang terdiri dari direktur, manajer produksi, dan manajer pemasaran. Produk yang diproduksi atau dihasilkan oleh badan usaha kami adalah pemanfaatan bunga wijayakusuma sebagai bahan pembuatan teh yang kami beri nama Teh Gayaku. Kami ingin menghadirkan produk minuman yang berkhasiat, memiliki cita rasa tinggi, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Segmentasi pasar dari produk Teh Gayaku adalah masyarakat umum di sekitar desa Sidorejo. Akan tetapi, dikarenakan promosi juga dilakukan melalui media online, maka tidak menutup kemungkinan pelanggan juga berasal dari luar daerah Sidorejo. Kemudian analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama yaitu kekuatan dari produk Teh Gayaku, proses pembuatan yang mudah dan peralatan yang mudah ditemukan. Yang kedua, belum ada produk minuman teh yang terbuat dari bunga wijayakusuma, sehingga produk yang kami buat memiliki nilai keunikan tersendiri di mata masyarakat. Produk memiliki banyak manfaat dan bisa dijangkau oleh semua kalangan dan harga yang terjangkau. Kemudian kelemahan dari produk Teh Gayaku. Yang pertama adalah pemasok bunga wijayakusuma yang sedikit, kemudian waktu mekar bunga wijayakusuma yang lama atau tidak menentu. Kemudian peluang. Peluang pertama adalah peminat teh yang tinggi di kalangan masyarakat dan bunga wijayakusuma yang dikenal masyarakat sebagai bunga yang bermanfaat. Kemudian analisis SWOT yang terakhir adalah ancaman. Ancaman pertama adalah banyaknya produk kompetitor dan yang kedua adalah produk teh bunga wijayakusuma mudah dibuat sehingga mudah ditiru oleh pihak lain. Selanjutnya itu rencana operasi usaha. Yang pertama ada teknik pelaksanaan bisnis. Di sini dimulai dari pemesanan bahan baku dari supplier, kemudian pengiriman dan penerimaan bahan, dan proses produksi atau penyimpanan. Yang kedua ada rencana tahapan bisnis. Di sini terbagi menjadi 6 bagian, yaitu pencucian, pentirisan, penjemuran, cutting, penganginan, dan pemilahan. Nah, yang ketiga ada cara distribusi produk, yaitu dilakukan dengan memasukkan barang ke warung-warung sekitar Sidorejo dan pasar-pasar sekitarnya. Yang keempat itu pemanfaatan teknologi pada bisnis yang dikelola. Di sini kami memanfaatkan sosial media seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Selanjutnya itu ada rencana pemasaran. Nah, proses pemasaran atau penjualannya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu penjualan langsung dan penjualan piutang. Pemasaran ini juga dengan menganalisis poin 4P dan SPP, di mana untuk produknya itu berupa Teh Gayaku dengan harga 5.000 per kemasan. Distribusi hasil produknya itu dimasukkan ke warung-warung dan pasar-pasar sekitar Sidorejo. Untuk promosinya itu beberapa media seperti poster, pamflet, dan sosial media. Kemudian segmentasi pasarnya yaitu masyarakat Sidorejo dan di luar Sidorejo. Target pemasarannya yaitu masyarakat umum dan khalayak luas. Dan untuk produksi ini diharapkan menjadi alternatif usaha yang bergerak di bidang minuman sehat. Selanjutnya itu rencana sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nah, di sini dijelaskan kapasitas produksi dirancang untuk memenuhi tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan jangka panjang. Di mana kapasitas produksi
periode jangka pendeknya itu sebesar 3.200 gram per bulan, untuk jangka menengahnya 6.400 gram per bulan, dan jangka panjangnya 9.600 gram per bulan. Nah, secara keseluruhan, semua tenaga kerja akan mendapatkan kompensasi dan tunjangan sesuai dengan tingkatan tenaga kerja. Pada bagian 6, kami menjelaskan mengenai perencanaan keuangan dari bisnis kami. Pada bagian ini, kami juga mengelompokkan jenis pengeluaran ke dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu peralatan penunjang dengan subtotal Rp308.000. Yang kedua, bahan habis pakai dengan subtotal Rp391.000. Yang ketiga, transportasi dengan subtotal Rp112.000. Dan yang terakhir, lain-lain dengan subtotal Rp75.000. Sehingga didapatlah total keseluruhan Rp886.000. Kami juga melakukan perhitungan break-even point. Sebelum menghitung titik impas, terlebih dahulu kami menghitung total laba bersih per bulan, yaitu rata-rata keuntungan bersih sebesar Rp1.550 dikalikan dengan penjualan rata-rata per bulan, yaitu 320 kemasan, maka didapatlah total laba bersih per bulan sebesar Rp496.000 dengan biaya tetap Rp175.000, biaya variabel per kemasan Rp1.259 dan harga jual per kemasan Rp5.000. Maka didapatlah nilai break-even point 47 kemasan. Artinya, ketika kami mampu menjual 47 kemasan, maka break-even point atau titik impas tercapai. Kami tidak mengalami untung atau rugi. Keuntungan akan kami peroleh ketika kami mampu menjual lebih dari 47 kemasan teh gayaku. Untuk memproyeksikan bisnis dalam jangka waktu 5 tahun, maka perlu dilakukan perhitungan NPV atau Net Present Value. Adapun investasi kami sebesar Rp7.244.000 dengan arus kas masuk per tahun sebesar Rp19.200.000 dan tingkat bunga sebesar 3,75%. Maka didapatlah net present value sebesar Rp79.478.469. Pada bagian 7, kami menjelaskan mengenai analisis dampak lingkungan. Dampak bisnis ini terhadap masyarakat sekitar tentunya dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan pendapatan per kapita. Adapun resiko dari bisnis ini adalah resiko pada proses produksi, yaitu kemungkinan kekurangan bahan baku dikarenakan siklus kembang bunga ini yang tidak menentu. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami akan menjalin kerjasama dengan 3 supplier utama bunga Wijaya Kusuma. Kemudian, ketika siklus kembang, kami akan mengambil semua bunga yang ada dan akan kami olah sesuai dengan prosedur sampai proses penganginan. Namun untuk penjualan, kami tetap menjual 80 kemasan per minggunya. Pada bagian 9, kami menjelaskan mengenai rencana pengembangan usaha kami. Adapun gambaran pengembangan usaha kami adalah 3 bulan pertama rata-rata penjualan teh gayaku mencapai 80 kemasan per minggunya dan informasi mengenai teh gayaku menyebar di seluruh desa Sidorejo. 3 bulan kedua, penjualan rata-rata mencapai 160 kemasan per minggunya dan menjalin kerjasama dengan warung-warung besar di sekitar desa Sidorejo. 3 bulan ketiga dan keempat, menjalin kerjasama dengan warung-warung di sekitar Bengkulu Tengah. Tahun kedua, terus meningkatkan jumlah mitra kerja dan di tahun ketiga membuka tempat usaha di daerah Uni Belakang. Tempat tersebut sekaligus akan menjadi kantor pusat dari usaha kami.